Halo Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu mendaftarkan ke pelatihan. Setelah mengisi refleksi, hasil pengisian refleksi Bapak Ibu akan tertera di halaman ini. Ini adalah halaman di daftar refleksi guru. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 hasil refleksi yang telah dilakukan oleh guru tersebut, namun baru 1 hasil refleksi yang diterima oleh kepala sekolah. Yang ada tanda bendera berwarna kuning menunggu pengecekan, artinya refleksi tersebut masih dalam proses direview atau dicek oleh kepala sekolah apakah sudah cocok atau belum, atau masih ada hal yang sebenarnya perlu didiskusikan antara kepala sekolah dengan guru agar memiliki pemahaman yang sama mengenai praktik mengajar atau bagaimana guru mengindikasikan kemampuannya dalam melakukan praktik mengajar. Nah, apabila lembar refleksi Bapak Ibu telah diperiksa dan telah diterima oleh kepala sekolah, Bapak Ibu bisa mulai mendaftar ke pelatihan. Di pojok kanan ini, di bawah kotak yang biru terdapat kotak merah dengan tulisan rekomendasi pelatihan. Bapak Ibu bisa pilih kotak merah tersebut. Nah, rekomendasi pelatihan yang muncul di sini sudah disesuaikan dengan hasil refleksi Bapak Ibu. Jadi, ini adalah pelatihan-pelatihan yang kira-kira sesuai dengan area yang Bapak Ibu bilang masih butuh penguatan atau masih butuh banyak belajar. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada banyak sekali judul-judul yang direkomendasikan untuk Pak Guru yang terdapat di contoh ini. Nah, jika Bapak Ibu tertarik pada satu topik pelatihan, misalnya peningkatan kompetensi pendidik SMP pembelajaran berbasis multimedia, dan ternyata jadwalnya juga cocok pada tanggal 6 sampai dengan 10 September misalnya, dan itu di Jakarta Barat karena guru contoh ini berada di Jakarta Barat, maka Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut informasinya, apakah memang benar-benar sesuai atau tidak. Beberapa pelatihan sudah dilengkapi dengan durasi hari, biografi narasumber, keterampilan apa yang akan dikuasai, dan mode pelatihannya apakah daring atau luring, dan apa persyaratannya, dan juga link formulir pendaftaran. Tapi beberapa pelatihan memang masih banyak yang kosong informasinya seperti ini. Jika informasi yang Bapak Ibu lihat di sini sudah sesuai dengan judul atau ekspektasi Bapak Ibu dan tertarik untuk mengikuti trainingnya, maka bisa pilih menu daftar sekarang yang berwarna hijau. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Perhatian, Anda akan melakukan registrasi peningkatan kompetensi pendidik SD inklusi. Yakin? Karena yakin, kita pilih OK. Bapak Ibu akan kembali ke halaman refleksi tadi. Nah, untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum di pelatihan, di menu sebelah kiri bisa pilih kolom pelatihan, kemudian bisa lihat di status pendaftaran pelatihan. Nah, di sini muncul pelatihan yang Bapak Ibu sudah daftar tadi, yaitu peningkatan kompetensi pendidik SD inklusi. Nah, namun Bapak Ibu masih menunggu persetujuan kepala sekolah apakah boleh izin di tanggal 20 September sampai dengan 24 September misalnya untuk ikut pelatihan tersebut. Bapak Ibu harus menunggu persetujuan kepala sekolah. Nah, selain pelatihan-pelatihan yang direkomendasikan berdasarkan hasil refleksi, Bapak Ibu juga bisa melihat keseluruhan pelatihan yang tersedia di DKI Jakarta. Silahkan pilih menu kalender pelatihan. Di kalender pelatihan, di sini ada semua pelatihan yang tersedia, baik yang direkomendasikan kepada Bapak Ibu maupun yang tidak. Ada banyak sekali halamannya, bisa dipilih terus ya, next untuk melihat semakin banyak sekali. Bisa dilihat juga pelatihan penyelenggaranya siapa saja, tidak hanya dari P2K PTK 2 di kota tertentu, tapi juga terdapat kolaborator. Kolaborator ini adalah pihak swasta
yang menyelenggarakan pelatihan. Contohnya di sini ada Google Workspace for Education. Berarti ini dilakukan oleh rekanan Google for Education yang akan melatih Bapak Ibu. Kemudian seperti misalnya modul pembelajaran aktif SD, bisa dilihat sini informasi lengkapnya. Narasumbernya ternyata dari Tanoto Foundation melalui LMS iPintar. Di sini juga terlihat ada biografi narasumbernya atau lembaganya. Kemudian ada juga keterangannya seperti apa. Ternyata mode pelatihannya kombinasi daring sinkronus atau dalam bentuk video conference di mana Bapak Ibu dapat berinteraksi langsung dengan narasumber, dan juga daring asinkronus di mana Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri melalui LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Nah, di sini terdapat link formulir. Nah, ketika ingin mendaftar di pelatihan kolaborator ini, Bapak Ibu bisa mengklik link formulir yang tersedia. Nanti atau bisa di-copy dan kita bisa masuk ke halaman lain untuk mendaftar. Nah, sini sudah bisa dibuka form registrasi untuk masuk ke Tanoto. Selain registrasi ini, Bapak Ibu juga harus melakukan daftar di sistem ini agar kepala sekolah bisa tahu jika gurunya ada yang mendaftar. Dengan begini, Bapak Ibu sudah mendaftar. Kita bisa lihat di status pendaftaran pelatihan, ini bisa mendaftar. Seperti itu, Bapak Ibu. Selamat memilih-milih dan mengikuti pelatihan. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa memberikan usulan terhadap topik apa yang sebenarnya Bapak Ibu ingin ikuti. Karena misalnya Bapak Ibu merasa butuh namun belum tersedia di kalender pelatihan ataupun di pelatihan yang direkomendasikan. Caranya adalah bisa kembali ke daftar refleksi, kemudian kembali ke menu rekomendasi pelatihan yang merah ini. Kemudian jika lihat di bawah ada keterangan, jika belum ada pelatihan yang sesuai, silahkan memasukkan usulan topik pelatihan maksimal 5 topik pelatihan. Misalnya topik pelatihan yang Bapak Ibu inginkan adalah pelatihan menyusun pelatihan teknik inquiry, misalnya inquiry yang memancing siswa berdiskusi kritis misalnya. Maka Bapak Ibu bisa mengirimkan klik kirim usulan untuk mengirimkan usulan tersebut. Usulan tersebut akan dapat langsung dibaca oleh para staf di P2KPTK 2 untuk nantinya disaring dan dikumpulkan usulan yang muncul dari seluruh guru maupun kepala sekolah di DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti, apakah akan dicarikan narasumbernya atau akan dicarikan kolaborator yang memang mumpuni atau kompeten di bidang yang diusulkan tersebut. Jadi silahkan mengusulkan banyak topik pelatihan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Usulan tersebut akan langsung sampai ke Dinas Pendidikan dan juga P2 KPTK 2, dan mudah-mudahan jika usulan yang Bapak Ibu usulkan itu memang dilihat sebagai hal yang penting atau banyak guru lain atau kepala sekolah lain yang juga mengusulkannya, mudah-mudahan usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Selamat memilih-milih pelatihan, selamat berlatih, dan selamat senantiasa mengembangkan diri sebagai guru.